Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini ya Bun ya. Alhamdulillah kita Allah izinkan untuk bisa bersama dalam bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki, ada yang hari ke-6, ada yang hari ke-7 ya Bu ya. Iya, ya alhamdulillah sudah melewati pekan pertama ya Bu. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, pekan pertama alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah tilawahnya ya Bu ya lancar. Alhamdulillah qiyamul lail, tarawihnya lancar Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesehatan, kemudian limpahkan keberkahan untuk kita semua, nikmat iman dan juga nikmat kesehatan ya Bu ya. Dan yang utama nikmat taufik. Allah mudahkan langkah kaki kita menuju kepada kebaikan. Allah mudahkan kita untuk istiqomah ya Bu. Istiqomah dalam amal solih, Masya Allah. Dan kemudian kenikmatan dalam sujud kita, kenikmatan dalam qiyamul lail kita, kenikmatan dalam rasa lapar dan dahaga kita. Kita semua menikmati ya Bu ya. Itu adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berpangkaikan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini di pekan pertama bulan Ramadan, insya Allah kita akan membahas tentang Ramadan bersama Al-Quran. Kalau di pekan kemarin kita membahas Ramadan bersama keluarga ya Bun ya. Bagaimana kita mempersiapkan Ramadan dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan mengajak keluarga kita, putra putri kita untuk menjadi solih dan solihah bersama. Pada hari ini kita akan mengajak diri kita sendiri, mengajak diri kita sendiri yang pertama dan juga mengajak orang-orang tercinta kita untuk menjalani Ramadan bersama Al-Quran. Indah Bu, hidup bersama Al-Quran itu indah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana fa'allamahu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi itu Bu, Masya Allah. Ternyata kita belajar Al-Quran Bu, membaca Al-Quran dengan tartil, mempelajari bacaannya, hukum-hukumnya, bagaimana kita memfasihkan bacaan kita, itu adalah sebaik-baik kaumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita mengajarkannya. Jadi ketika kita pengen jadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik, maka kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah ya Bu, tetap semangat ya Bu. Alhamdulillah. Sesungguhnya Al-Quran itu Bu diturunkannya di bulan Ramadan. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam bulan Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah malam Lailatul Qadar itu
hanya ada di masa engkau saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak. Malam Lailatul Qadar ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Jadi Masya Allah Bu, malam Lailatul Qadar ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Artinya Bu, kita semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bisa menemui malam Lailatul Qadar dan bisa mendapatkan keutamaan pada malam Lailatul Qadar. Jadi sedikit ya Bu ya, kita mempelajari tentang sirah. Jadi pada tanggal 17 Ramadan disebut juga Nuzulul Quran ya Bu ya, peristiwa Nuzulul Quran. Jadi Al-Quran itu Bu diturunkan 2 kali. Yang pertama itu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz, langit keberapa Bu? Langit ke-7 ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit pertama. Iya, jadi dari langit ke-7 Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama. Langit pertama itu di mana Bu? Langit yang terdekat dengan kita. Yang kalau kita melihat ke atas, nah itu adalah langit pertama, Baitul Izzah. Nah kemudian masih ada di Baitul Izzah menunggu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berusia 40 tahun. Nah, kenapa Bu harus menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun? Mungkin ada yang tahu Bu, masih ada 6 buku lagi. Boleh, ini masih ada 6 buku lagi Bu. Kenapa Kak menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun dulu? Gitu. Ada pesan di balik ini yang ingin Allah sampaikan kepada kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang mencoba menjawab Bu? Iya. Alhamdulillah di sini kita ada yang belum 40 ya Bu ya, atau ada yang menjelang 40 seperti saya, atau yang sudah jelita jelang 50 atau sudah ada yang lolita lepas 50 tahun. Oh iya. Iya Bu. Iya, alhamdulillah. Kemudian ada lagi mungkin lebih matang. Iya betul. Iya betul, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi Masya Allah. Jadi hadiah kita jatuh kepada iya alhamdulillah. Semua jawaban benar Bu. Jadi semua jawaban benar. Jadi kenapa menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40? Karena usia 40 tahun ini Bu adalah golden age. Jadi seseorang ketika sudah sampai di usia 40 tahun, dia sudah dekat dengan Allah, insya Allah akan memperoleh husnul khotimah. Kemungkinan besar akan memperoleh husnul khotimah karena di usia 40 tahun ini sudah sangat dekat sama Allah, sudah mulai dekat minimal sama Allah, sudah mulai dekat sama agama. Kalau di usia 40 tahun ini kita masih jauh dari Allah, kita masih sangat jauh dari Allah, masih sering melakukan dosa, sering melakukan maksiat, jauh dari Al-Quran, maka bisa jadi indikasi kita akan sulit mendapatkan husnul khotimah. Jadi ini pesannya Bu, kenapa menunggu Rasulullah SAW usia 40, dan Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40. Jadi ketika usia 40 tahun ini Bu, lonceng kematian yang pertama kita itu dibunyikan. Artinya ini sudah warning buat kita. Artinya di usia ini kita sudah nggak muda lagi.
kita harus sudah mempersiapkan akhirat. Begitupun juga bisa dilihat di kehidupan dunia juga. Ketika usia 40, seharusnya seseorang itu sudah matang secara emosional, matang secara berkehidupan dan lain sebagainya. Kalau di usia 40 tahun, misalkan ada orang yang baru sadar, baru mencari kerja, misalkan baru mulai meniti kehidupannya, karena mungkin sebelum di usia 40 tahun itu masih sibuk bermain-main saja. Sebelum usia 40 tahun kemana? Misalkan sibuk bermain judi dan lain sebagainya, belum punya kesadaran untuk mensejahterakan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Itu indikasi nanti di akhir kehidupannya juga akan tetap susah. Jadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pesan kepada kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhati-hati di usia 40 tahun kita. Jika kita ingin ending yang indah, ingin ending yang husnul khotimah, maka kita perbaiki hari-hari kita ya Bu ya, perbaiki ibadah-ibadah kita, perbaiki amal soleh kita, perbaiki keimanan kita. Yang belum berusia 40 tahun persiapkan, yang sudah melalui 40 tahun teguhkan lagi ya Bu ya, insya Allah. Belum terlambat Ibu, kita teguhkan lagi supaya apa Bu? Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghadiahkan husnul khotimah insya Allah. Jadi itu ya Bu ya. Kemudian Al-Quran ini diturunkan di Gua Hiro ya Bu ya, pertama kali pertemuan perdana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril itu pertama kali di Gua Hiro pada saat Ramadan. Dan malaikat Jibril ini Bu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wujud yang sesungguhnya. Kebayang ya Bu ya, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wujud yang sesungguhnya, wujud yang sebenarnya. Jadi malaikat itu bisa datang dengan wujud manusia, bisa datang dengan wujud aslinya dan lain sebagainya. Jadi terserah kuasanya Allah. Tapi pada saat pertemuan perdana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa wahyu Al-Quran ini dalam wujud yang sesungguhnya. Jadi diriwayatkan, diceritakan malaikat Jibril ini Bu mempunyai 600 sayap. Dan setiap sayapnya itu Bu, satu buah sayapnya itu kalau dibentangkan besarnya itu bisa menutupi antara barat dan timur. Jadi luar biasa. Kita nggak bisa membayangkan betapa besarnya malaikat Jibril. Itu baru malaikatnya Allah. Bagaimana dengan penciptanya? Jadi Masya Allah. Dan luar biasanya Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keutamaan bisa melihat malaikat Jibril. Kalau kita manusia biasa, mungkin kita sudah pingsan ketika pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah bisa kuat, tetapi juga gemetaran, ketakutan gitu. Kemudian pada saat pertama kali malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, malaikat Jibril berkata Iqra gitu. Rasulullah kaget Bu. Kata Rasulullah, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Kemudian apakah malaikat Jibril marah? Enggak. Malaikat Jibril enggak marah. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih, kemudian dipeluk Bu. Jadi ini satu pelajaran penting yang ingin dicontohkan kepada kita, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik. Apakah itu mendidik anak, ataupun itu mendidik murid, dan juga mendidik keluarga. Jadi didiklah dengan kasih sayang. Jadi malaikat Jibril mencontohkan, Iqra ma'ana biqari,
ya Jibril ma'ana biqori, saya nggak bisa baca ya Jibril. Kemudian dipeluk, Iqra. Kemudian Rasulullah tetap membaca ma'ana biqori, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Diulang lagi, Iqra. Kemudian diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Alaq yang pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti dan hafal. Jadi keistimewaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika satu kali mendengar langsung hafal, gitu ya Bu ya. Kalau kita Bu kira-kira satu kali mendengar bisa hafal atau belum Bu? Insya Allah, alhamdulillah. Ya optimis Bu, alhamdulillah. Satu kali mendengar insya Allah hafal, minimal inget ya Bu ya. Kalau toh lupa berarti kita dapat keistimewaan belajar, pahala belajar dan pahala menghafal. Jadi Masya Allah, semuanya yang berhubungan dengan Al-Quran itu indah Bu. Semuanya yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia dan diberikan kemuliaan, dan semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu mendapatkan keutamaan. Masya Allah. Jadi itu malaikat Jibril memberikan contoh dalam pendidikan, dalam mendidik dengan kasih sayang. Jadi kalau kita Bu di rumah ngajarin anak kita Iqra, ngajarin anak kita ngaji, itu jangan gregetan ya Bu ya. Kita kadang-kadang itu gregetan, pengennya aduh kamu ini nggak bisa-bisa, pengen nyubit gitu. Jangan ya Bu ya. Jadi yang diajarkan oleh malaikat Jibril dipeluk. Kalau dipeluk nanti jadi tenang. Kalau hati sudah tenang Bu, maka belajar itu jadi mudah. Jadi ketika kita mau belajar, ketika kita mau belajar apapun ya Bu ya, kita mohon sama Allah, ya Allah Engkau yang maha memiliki ilmu, tolong titipkanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Berilah kami kefahaman, berilah kami ketenangan, agar kami bisa mempelajari ilmu itu dengan baik. Insya Allah dimudahkan, itu ya Bu ya. Nah kemudian Bu, turunnya Al-Quran itu bertahap. Mungkin ada yang tahu Bu berapa tahun? Boleh, ini masih ada. Ya tadi berarti 3 ya Bu ya. Iya tadi yang sudah yang sudah dapat 3 orang. Ini masih ada 3 lagi Bu. Jadi kurang lebih 23 tahun. Jadi 23 tahun Al-Quran itu paling sering diturunkan di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini Masya Allah Bu, penuh berkah. Al-Quran itu paling sering turun di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin intens untuk bercengkrama dengan Al-Quran, dengan malaikat Jibril. Maka kita Bu, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun juga pengen dapat keutamaan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan kita perbanyak berzikir ya Bu ya, kita perbanyak berkhalwat dengan Allah, kita perbanyak, kita berdua-duaan dengan Allah. Kalau di bulan-bulan yang lain mungkin kita banyak kesibukan, tapi di bulan Ramadan, karena bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh berkah, kita sempatkan, kita paksakan, Allahumma paksakan ya Bu ya. Jadi memang awalnya itu berat, tapi ketika kita paksakan, awalnya berat, lama-lama nanti ada Allah akan turunkan sakinah, ketenangan dalam diri kita. Misalkan kita membiasakan untuk 1 hari membaca 1 juz, itu berat Bu. Tetapi kalau kita paksakan, misalkan di minggu pertama setengah juz, alhamdulillah sudah mulai ada getaran tuh Bu dalam hati kita, mulai ada getaran sakinah. Rasanya tuh kalau baca Al-Quran tuh adem banget.
Jadi healing yang sebenarnya itu bukan keluar ternyata Bu. Healing yang sebenarnya itu adalah kembali mengenal diri kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita baca ayat-ayat Allah, Al-Quran itu syifa Bu. Setiap kita baca, setiap kita tadabur, Allah turunkan sakinah, ketenangan dalam hati kita. Semakin kita tenang, semakin kita pengen tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Jadi dalam sebuah hadis sampai disebutkan bahwa ketika hati seorang hamba itu bersih, maka dia tidak akan puas untuk membaca Al-Quran. Itu akan selalu haus, kepingin lagi, karena ada kenikmatan di situ. Jadi kemarin saya takjub sekali Bu, melihat satu berita di media sosial di Palestina, anak usia 8 tahun, namanya Maryam. Ya Maryam, ditanya ya Bu ya, engkau sedang melakukan apa? Aku sedang membaca Al-Quran. Engkau sudah membaca Al-Quran berapa banyak hari ini? Aku sudah membaca 5 juz. Gitu. Anak usia 8 tahun Bu, aku sudah membaca 5 juz. Wah barakallah, kenapa engkau membaca 5 juz? Karena aku mendapat ketenangan darinya. Beliau Maryam kecil usia 8 tahun ini sudah kehilangan ibunya. Bukan hanya ibunya, ayahnya juga syahid. Saya sampai merinding Bu. Tetapi luar biasa, bersama Al-Quran dia tetap tegar. Maryam kecil 8 tahun tetap tegar Bu. Ada Allah bersamaku, Allah bersamaku. Ayah dan ibuku itu sesungguhnya tidak mati Paman, tidak meninggal Paman. Ayah dan ibuku hanya berpindah ke surga bersama Allah, dan aku pun akan menyusulnya. Dengan ceria Maryam kecil bisa berkata sebijak itu. Jadi luar biasanya Al-Quran ini memberikan ketenangan dalam hati kita, dan luar biasanya bisa memberikan keteguhan dan ketabahan. Jadi Bu, bahan bakar utama suatu ketangguhan itu ternyata adalah akidah yang benar, akidah yang kuat. Itu sebabnya saudara-saudara kita di Palestina walaupun sudah kehilangan semua hal dalam kehidupannya, tetap kuat dan tetap tangguh. Mereka bisa kehilangan segalanya, tapi satu yang tidak bisa diambil dari mereka, yaitu keteguhan iman. Masya Allah. Jadi itu tadi Al-Quran diturunkan berangsur-angsur ya Bu ya. Kenapa harus berangsur-angsur? Kenapa kok tidak langsung sekaligus? Supaya mudah diingat, supaya relevan dengan apa yang sedang terjadi gitu. Jadi ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pesan. Jadi kehidupan kita itu memang berproses. Hidup itu tidak ada yang sempurna ya Bu ya. Kehidupan itu tidak ada yang sempurna. Yang namanya dunia pasti ada celah salahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang bertakwa, yang mau terus berproses, yang mau terus belajar, yang ketika bersalah mau memperbaiki kesalahannya dan berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu Bu. Makanya proses kehidupan itu adalah proses. Menuju keimanan itu juga proses Bu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang terus berproses, terus belajar, menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Momen Ramadan ini Bu, kita gunakan sebaik-baiknya untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau di Ramadan tahun yang lalu mungkin kita interaksi dengan Qur'annya masih kurang. Mungkin di tahun yang lalu kita 1 juz. Di tahun ini kita niatkan bismillah sehari 2 juz misalkan ya Bu. Alhamdulillah bisa 2 juz. Kalau misalkan tahun kemarin kita qiyamul lailnya masih kadang bolong, kadang iya, kadang lupa gitu ya Bu ya. Tahun ini kita niatkan. Yang penting dalam hati kita niat dulu Bu. Kalau sudah ada niat yang kuat dalam hati kita, insya Allah jalannya akan Allah mudahkan. Insya Allah ya Bu ya.
Kemudian Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat mencintai umatnya, mencintai kita. Rasulullah ini pernah mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku ini menjadikan abai kepada Al-Quran, jadi meninggalkan Quran. Rasulullah tuh sedih karena kaumku nanti akan banyak yang meninggalkan Al-Quran. Nah, golongan apa saja Bu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Al-Quran? Yang pertama adalah ketika kita membacanya, kita tidak membacanya dengan benar, gitu Bu. Jadi sebenarnya kita membaca, tapi kita itu membacanya dengan bacaan yang salah, dengan tajwid yang salah, gitu Bu. Jadi itu masuk dalam golongan yang pertama, golongan yang meninggalkan Al-Quran, yang abai terhadap Al-Quran. Maka ketika kita belajar Al-Quran, hukumnya adalah apa Bu? Fardhu ain. Ya. Jadi membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya adalah fardhu ain. Sama seperti kita mengerjakan sholat dengan benar, itu juga hukumnya fardhu ain. Jadi maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Karena itu tadi Bu, supaya kita tidak tergolong kepada golongan hamba-hamba yang meninggalkan Al-Quran, supaya kita ini tidak digolongkan dalam umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diratapi oleh Rasulullah, yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, sesungguhnya umatku ini nanti banyak yang meninggalkan Al-Quran. Golongan yang pertama adalah tadi Bu, yang membaca Al-Quran tapi tidak benar, asal aja, secepat kilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, enggak ada panjang, enggak ada pendeknya. Udah gitu baru baca selembar tiba-tiba ada tetangga datang. Assalamualaikum. Sadaqallahul azim. Gitu ya Bu ya. Akhirnya apa Bu? Enggak ada bekas. Enggak ada bekas di hati kita. Itu yang menyebabkan kita kadang-kadang merasa hampa dalam hidup. Padahal Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah obat. Ketika kita membacanya dengan khusyuk, ketika kita membacanya dengan tenang, maka Allah akan turunkan sakinah. Dan pahala membaca Quran itu Bu, bukan 1 lembar 2 lembar, tetapi 1 huruf diberikan pahala 1 kebaikan di bulan yang lain. Tapi kalau di bulan Ramadan ditambah lagi Bu, 1 huruf 10 kebaikan, bisa jadi dilipat gandakan lagi, Masya Allah. Allah itu maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu 18 huruf ya Bu ya. Kita kalikan saja, dikali berapa itu Bu? Baca bismillah dengan baik, dengan benar, dengan tartil, pahalanya luar biasa. Jadi itu golongan yang pertama tadi. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran adalah tidak memahami dengan benar. Kita baca Al-Quran, baca aja, tapi kita nggak paham, ya Bu. Kita nggak paham arti surat Al-Fatihah itu apa. Maksudnya Allah di Quran surat Al-Ikhlas yang sering banget kita baca itu apa? Ada makna yang sangat dalam, sangat luas dalam surat-surat pendek itu. Dalam surat pendek saja maknanya begitu dalam, apalagi dalam isi Al-Quran dalam keseluruhan. Luar biasa. Dan kemudian yang ketiga, tidak mentadaburi dengan benar. Itu tadi Bu, termasuk kita golongan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, golongan orang-orang yang rugi. Kemudian yang keempat, tidak mengamalkannya. Jadi cuman kita baca aja Bu,
Mungkin kita baca Al-Ikhlas, kita udah hafal dari zaman kita kecil ya Bu, tapi kita belum mengamalkannya. Kita baca Al-Fatihah, tapi kita belum mengamalkannya. Jadi kita niatkan ya Bu ya, di Ramadan tahun ini bismillah kita bisa mulai mentadaburi Al-Quran. Kita baca Arabnya, juga kita baca terjemahannya. Supaya apa Bu? Supaya kita bisa mengamalkannya, insya Allah. Kemudian Bu, kalau di pertemuan kemarin kita membahas tentang level-level puasa ya Bu ya. Jadi tingkatan orang-orang yang berpuasa. Masih ingat Bu? Ini yang ke berapa ini Bu ya? Hadiah yang selanjutnya. Hadiah. Iya. Ada tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa di pertemuan kemarin, di pembahasan Ramadan bersama keluarga. Busri, ayo. Iya. Ya Bu. Cluenya ada 3. Ya, siapakah 3 golongan ini? Iya. Kita masuk golongan 2. Nafsu. Ya Bu. Apa ya? 3. Sedekah. Ya, alhamdulillah, barakallah Bu Sri. Ya, kita anggap benar ya Bu ya. Jadi ada 3 golongan, 3 tingkatan orang-orang yang berpuasa. Dan kita itu bercita-cita memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya digolongkan kepada level yang kedua. Nah, kita kenalan dulu Bu sama yang level pertama. Tingkatan yang pertama yaitu puasanya orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Jadi cuma dapat lapar dan dahaganya saja ya Bu ya. Jadi puasanya anak-anak. Itu golongan yang pertama. Kemudian kelas yang kedua nih, yang kita idam-idamkan, kita ingin masuk di dalamnya adalah golongan orang-orang yang berpuasa, menahan lapar dan dahaga, dan juga menahan hawa nafsunya. Jadi menahan diri dari penyakit-penyakit hati, menahan diri dari hawa nafsu, pengen marah, pengen gibah. Kadang-kadang tuh pengen banget ya Bu ya. Kita itu kadang pengen banget ngomongin orang karena saking kesalnya sama orang tersebut, betul Bu? Iya, kita tahan ya Bu ya. Jangan, karena dosa gibah itu Masya Allah Bu. Saya tadi pagi subuh membaca satu artikel yang membahas tentang gibah. Jadi para salafus soleh, para tabiin dan para ulama-ulama terdahulu itu punya satu akhlak yang sangat luar biasa ketika menghadapi orang yang mencaci maki kita, orang yang ngatain kita, dan orang yang gibahin kita gitu. Jadi yang pertama saya lupa nama ulamanya, tapi yang pertama yang beliau ajarkan adalah ketika beliau ini digibahi, beliau diberi laporan bahwa ya Tuhan Anda digibahi oleh si A. Nah kemudian Bu, sorenya sang ulama tersebut membawakan kurma rutop Bu, dibawain kurma rutop ke tempat orang yang menggibahi itu. Nah kemudian mengucapkan salam dan penuh dengan senyum tulus dan mengucapkan terima kasih. Bingung ya Bu ya? Yang didatangin bingung, padahal yang didatangi itu tadi pagi lagi ngegosipin. Nah, kemudian sang ulama tersenyum dan mengatakan dengan penuh tulus, rasa tulus dan dengan ramah gitu Bu. Wahai saudaraku, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena apa gitu? Karena aku mendengar tadi pagi engkau sudah menghadiahkan aku pahala dari amal-amal solehmu gitu. Tadi pagi aku mendengar engkau sudah menghadiahkan pahala dari amal-amal solehmu. Aku ucapkan terima kasih banyak. Maka dari itu aku kirimkan kurma ini sebagai rasa terima kasihku kepadamu.
Setelah itu akhirnya pulang. Yang dikasih kurma bengong. Ya Bu ya. Karena apa Bu? Karena itu tadi dosa gibah Bu. Ketika kita ngomongin orang, semua pahala amal kita pada hari itu langsung kita transfer ke orang itu. Jadi rugi ya Bu ya. Padahal kita itu nggak bisa ngasih pahala amal soleh kita ke ibu kita misalkan, nggak bisa ngasih amal soleh ke orang yang kita cintai, ke anak kita. Tetapi kita dengan sukarela Bu ngasih pahala amal soleh kita kepada orang yang kita benci, orang yang kita caci, orang yang kita hina. Jadi itu Bu, orang yang kita fitnah. Jadi rugi, Masya Allah. Makanya para ulama itu, para ulama di zaman dahulu ketika mendengar dirinya digibahi itu malah mengucapkan syukur alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah dapat transferan pahala. Kalau kita Bu, kira-kira kalau sekarang kita dengar kita diomongin orang, kita gimana Bu reaksinya? Langsung Iya. Iya. Jadi kita hadapi dengan santai. Kita hadapi dengan santai. Kita meniru akhlaknya Rasulullah. Kita meniru akhlaknya para sahabat, para tabiin. Menghadapi semua itu dengan bijak. Kalau kita hadapi semua perbuatan buruk orang lain dengan bijaksana, maka insya Allah itu akan membuat dia sadar. Atau minimal itu akan membuat dia segan. Tetapi Bu, lain ceritanya kalau misalkan kita menghadapi perbuatan buruk orang lain itu dengan emosi. Ya. Karena seseorang yang berbuat buruk kepada kita itu akan puas ketika kita terpancing secara emosional. Terpancing secara emosional itu gimana Bu? Macam-macam. Bisa jadi kita menjadi sedih. Bisa jadi kita itu menjadi terlalu kepikiran, bisa jadi kita tuh menjadi kalut, bisa jadi kita menjadi emosi dan emosi kita meluap-luap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadis, ketika engkau marah, ketika engkau sedang emosi, maka yang pertama adalah diamlah. Kita jangan langsung bertindak, jangan langsung berkata-kata ketika kita emosi Bu. Kata Rasul yang pertama diam. Kalau dengan diam kita masih emosi, duduk. Kalau dengan duduk kita masih emosi, berbaring. Kalau dengan berbaring kita masih emosi, maka ambillah air wudhu. Kalau dengan mengambil air wudhu kita masih emosi, maka sholatlah 2 rakaat. Insya Allah Bu, akan ada sakinah dalam hati kita. Kita akan bisa berpikir lebih jernih lagi. Karena ketika suatu kejahatan kita hadapi dengan kejahatan pula, maka akhirnya akan menjadi-jadi Bu. Masalahnya akan menjadi panjang. Nah, tetapi kalau kita hadapi dengan bijaksana, insya Allah kitalah yang akan jadi pemenang yang sesungguhnya. Setidaknya kita menang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.